rupiah terus melemah, krisis energi belum benar-benar selesai, tekanan rebalancing indeks asing, ditambah BI rate yang menurut konsensus bisa naik jadi 5%. Artinya ya naik 25 basis point lah ya konsensusnya, tapi itu besok jadwalnya jam 2.30 PM atau jam 14.30 nih jadwalnya. Jadi kita besok bareng-bareng lihat nih beneran naik 5% atau tetap di 4,75 gitu ya. Dan IHSG jadi berpotensi makin turun, makin ketekan karena secara historis ya kenaikan suku bunga itu biasanya negatif untuk pasar saham. Apa yang harus dilakukan ketika katalis negatif terus muncul di market bearish gitu kan? Sampai mana IHSG bisa ketekan, turunnya bisa sampai mana, sekaligus saham-saham yang masih menarik untuk kita perhatikan, ini akan kita bahas, jadi tonton sampai selesai. Selamat datang di Cuan Community Partner Mitra Sekuritas. Kita bahas IHSG-nya dulu yang hari ini, ya memang bahas IHSG sih ya. Yang hari ini melemah 3,5%. Sempat 4% juga hari ini turunnya, sama seperti kemarin. Cuman bedanya dengan kemarin adalah kemarin tutupannya jadi cuman minus 1,8. Hari ini tutupannya dari yang minus 4%, tutupan 3,5%. Lower high, lower low, dan nge-breakdown low kemarin lah, tutup malah di bawah 6399. Seperti yang dibahas kemarin, area gap IHSG ada peluang rebound memang. Ya ternyata reboundnya cuma nyenggol area gap ini doang ya, 6631. Saya pikir bisa kali 6800 atau paling nggak 6700, tapi ternyata nggak langsung balik arah. Terus mendekat ke 6300 split. Tadi low-nya sih 6323 ya. Mendekat ke 6300 split atau lebih bawah 6200 gitulah. Nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita lihat katalis-katalis yang muncul atau sentimen-sentimen yang muncul, berita-berita yang muncul belakangan ini memang sifatnya negatif semua sih. Di market yang lagi bearish, nggak heran kalau banyak bermunculan berita-berita negatif. Sampai tadi muncul rumor kalau ekspor akan lewat satu pintu dari pemerintah yang akhirnya dibantah oleh Kementerian ESDM. Apapun itu, oke lah, kita tunggu nanti jadinya seperti apa gitu ya. Yang terdekat besok itu kalender ekonomik jam 2.30 sore, setengah 3 sore, 14.30 itu rilis data BI rate. Kita tunggu aja, konsensusnya sih naik jadi 5% gitu ya. Sebenarnya kalau kita mau lihat-lihat lagi nih, terus cari alasannya, kalau ternyata BI rate itu beneran naik di 25 basis point sampai naik jadi 5% bener ya, naik 25 basis point dari 4,75 jadi 5% gitu kan. Kita bisa cocokmologi lah, kita bisa cari-cari alasannya yang bisa kita tangkap itu, misalnya ya nahan pelemahan rupiah. Kalau kita lihat juga rupiah sekarang udah 17.7 ya, 17.6, 17.69, 17.7. Kemudian harapannya bisa nahan capital outflow. Kemudian harapan dengan nahan itu, harapan berikutnya bisa narik duit masuk juga. Jadi karena kan suku bunga misal suku bunga simpanan itu bisa naik dan harapannya bisa dinilai menarik gitu ya. Jadi harapannya duit juga bisa masuk gitu. Tapi juga ada dampak negatifnya sih. Misal cost kreditnya itu jadi mahal kan, karena kalau bunga naik. Kemudian ada resiko perlambatan ekonomi juga kalau misalnya ongkos kreditnya naik, pinjaman seret, roda ekonomi jadi seret muter juga. Kalau misalnya yang kemarin-kemarin itu pinjaman yang udah kegelontor itu jadi seret dibalikinya, kurang lebih kayak gitulah. Kemudian beban utang korporasi juga mestinya naik juga ya, ongkos kreditnya kan naik ya kalau bunganya naik. Nah, untuk si IHSG nya kalau kita lihat hari ini candle bearish, tutup melemah
3,5%, tutup di 6370,68, volumenya gede, lebih gede dari kemarin. Terus di sebelah kirinya ini ada area yang memungkinkan jadi area support, yaitu 6200-an, 62 gede sih, 6290-an, 6200. Apakah IHSG kesini dulu terus membal atau ngetes 6000 sekalian? Sedangkan kalau kita lihat geser ke time frame yang lebih gede atau di daily kita zoom out, itu ada trend line, uptrend line, dan IHSG sekarang lagi ada di area uptrend line tersebut, ada di area support trend line-nya inilah. Jadi memang di pekan ini fokusnya berarti wait and see. Kenapa? Karena kemarin ada candle yang harapannya direspon positif di hari ini, tapi ternyata enggak. Dan kemarin udah kita bahas kalau breakdown low kemarin tuh di 6399 di breakdown, maka peluang ke 6000 bullet jadi makin gede ya. Jadi kita lihat terutama di pekan ini apakah ada pola-pola bullish reversal yang kebentuk di dalam waktu dekat ke depan, terutama di pekan ini. Kalau nggak ada, ya udah 6000 lah, gitu ya. 6000 bukan angka yang mustahil untuk dicapai IHSG nih. Kalau lanjut turun, nggak ada tanda-tanda bullish reversal. Cuman kita coba lihat besok. Misalnya ada pola-pola bullish reversal, hati-hati bener naiknya. Pertama di area gap ya 6700-an itu, kedua di 6800-an yang kemarin kita udah bahas dan masih berpotensi untuk jadi resisten ketika IHSG nyamperin area itu lagi. Itu kurang lebih ya. Jadi kesimpulannya adalah tetap stay safe, tetap fokusnya ke amankan equity, amankan pelurunya. Jadi buat yang lagi trading, terutama trading jangka pendek, selain entry strateginya disiapkan, exit plan-nya juga disiapkan ya. Entah itu mau pakai trailing stop, stop loss, take profit, dipasang semua langsung boleh. Mau dipantengin ketika harga udah nyampe area yang udah ditentukan, eksekusi manual juga nggak masalah. Itulah ya. Kemudian berikutnya kita bahas stock ideas kemarin lah. Stock ideas kemarin ada 3. Yang pertama BBYB. BBYB strateginya ngantri 274, dapat barang karena lo hari ini di 274 dan ya tutup di 278 buat yang cuman fast trade. Mungkin jualan di closing, jualan di harga penutupan itu ya ada cuannya sih. Udah ada cuannya. Mungkin ada jualan ya happy cuan lah. Kalau masih ada barang ya selama nggak tutup di bawah 264 masih oke-oke aja disimpan, mudah-mudahan lancar ke 298 paling nggak ya. Kemudian yang berikutnya ada Elsa. Cukup bertahan meskipun hari ini melemah 2,9%, tapi melemahnya 2,9% doang, nggak turun, apalagi tutup di bawah 655, masih di 680 tutupnya, low-nya juga di 670. Jadi kalau misalnya udah punya barang ya hold dulu, nggak masalah selama nggak tutup di 650 atau lebih bawah ya. Buat yang belum punya dan minat pengen beli nggak apa-apa. Targetnya incer di 770-an dulu, stop loss ya kalau tutup di 650 atau lebih bawah. Kemudian yang ketiga ada Eral. Si Eral sebenarnya hari ini sudah mulai masuk area-area yang bisa dijadikan untuk area take profit ya, karena tadi open gap up tinggi. Open di 320, sempat naik sampai ke 328, kemudian turun tutup 298 lagi sama seperti kemarin. Jadi kalau misalnya udah jualan ya happy cuan, kalau belum jualan ya dan masih mau hold ya konteksnya ya selama nggak tutup di bawah 284 monggo aja di hold, nggak masalah. Mudah-mudahan sih udah jualan karena mestinya trailing stop udah disamperin karena ini sempat ada inside bar, kemudian di breakdown tuh 310 minimal 308 306 kejual di situ masih cuan lah harusnya ya. Tadi kayak gitu. Sempat dibahas juga waktu live trade pagi, sempat diingetin kalau si Eral boleh dijual nih, boleh TP-TP gitu ya. Jadi mudah-mudahan udah pada jualan. Next kita bahas stock ideas untuk besok hari Rabu 20 Mei 2026. Tapi sebelum itu mau kasih info dulu kalau besok hari Rabu 20 Mei 2026 jam 16.00 waktu Indonesia Barat kita ada Emiten Talk
bareng BRMS dengan narasumbernya Bapak Herwin Wahyu Hidayat. Beliau adalah Direktur dan Chief Investor Relation Officer dari BRMS. Acara ini gratis, online via Zoom Meeting. Link daftarnya ada di deskripsi di bawah karena pesertanya nanti terbatas lah ya. Jadi buruan aja daftar. Pastikan email dan nomor WhatsApp yang di-input itu benar dan aktif karena link Zoom meetingnya nanti akan dikirim ke email setelah ngisi form pendaftaran gitu ya. Jadi besok emiten talknya daftar sekarang bisa gratis, link daftarnya ada di deskripsi di bawah. Oke, next kita bahas si stock ideas untuk besok hari Rabu 20 Mei 2026. Yang pertama ada ESA. Yang masih minat ESA, monggo diincer. Ngantri di 680 boleh, sebenarnya 710 itu juga area beli. Jadi mau ngantri 710 dan 680 boleh, 680 doang juga boleh. Saya sih lebih srek area 680-nya ya. Stop loss kalau tutup di bawah 655 dan targetnya incer 740 dulu. Mudah-mudahan sih bisa ke 830. Tapi paling enggak dari 680 kalau dapat, kemudian ke 740 itu udah lumayan dan bisa kali TP entah sebagian atau seberapa tinggal diatur gitu ya. Kemudian berikutnya ada Humpus. HUMI Humpus. Ya, kalau kita lihat setup udah ada sejak bulan April lalu. Kemudian ya naik sampai pre-TP doang, kemudian ada reversal dan lanjut turun nyamperin level entry di 168. Tadi sih nyamperin lagi di 168 sebenarnya. Buat yang mungkin udah kebeli ya udah di hold. Masih bisa di hold maksud saya selama nggak tutup di bawah 155. Buat yang belum punya barang dan minat ini masih bisa beli 168 juga, ngantri lah. Hari ini tutup di 171 kan ya. Ngantri aja 168 supaya stop loss-nya nggak terlalu lebar jadi resikonya nggak terlalu gede. Stop loss kalau turun dan tutup di bawah 155 dan targetnya kita incer 196 dulu. Mudah-mudahan sih bisa ke atas 200 lagi, tapi paling nggak ke 190-an lagi itu udah lumayan. Berikutnya yang ketiga ada WIIM. Ini juga sebenarnya saham yang pernah masuk dalam stock ideas beberapa hari yang lalu. Jadi mungkin udah ada yang punya barang dan masih bisa di hold selama nggak tutup di bawah 1640. Buat yang belum punya kemudian minat beli WIIM bisa boleh lagi. Boleh dibeli di 1700, stop lossnya kalau tutup di bawah 1640. Tutup di 1635 atau lebih bawah ya berarti gagal atau kena cut loss. Kemudian targetnya kita incer 1865 1870 dulu ya. Mudah-mudahan sih bisa nyampe 2000-an lagi, tapi paling enggak dari 1700 ke 1865 atau 1870 udah lumayan lah ya. Risk ratio juga udah 1:2. Itu tadi 3 saham pilihan kami untuk besok hari Rabu dan dalam waktu dekat ke depan di pekan ini terutama. Terima kasih telah tonton video ini dari awal sampai selesai. Saya Evan, sampai jumpa lagi di video kami berikutnya. Dadah.